Kalau melihat orang, oh ini Nabi, oh ini dia begini. Jangan siapa itu? Siapa yang ngajarin? Dari mana dapatnya? Dari mana dapatnya Islam yang dimaki? Dari mana dapatnya? Anak tanya, siapa contohnya? Siapa contohnya? Nabi Muhammad SAW. Orang yang datang dia betul-betul bersalah. Sampai hati dulu, tutupin dulu. Jadi kalau orang berdosa datang kita minta tobat ya Allah. Saya banyak maksiat begini. Oh itu ngelakuin begini harus begini dulu. Oh itu mencuri harus begini dulu. Ya gitu ajaran Nabi Muhammad. Ya gitu jalan Nabi Muhammad. Daripada tausiah agama, mauidhah hasanah, uraian cinta, penjelasan cinta, insya Allah akan disampaikan oleh putra mahkota majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Dainullah Habib Muhammad bin Mudir bin Fuad Al-Musawwar. Tafadhal. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nasamati judin durhi syadiyyin al-maskud wa ala karamihi min al-wahid al-ma'bud ghayr mahsur wa la ma'dud wa ala barakati zayn al-wujud sahib al-maqam al-mahmud sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wal-athhar wa sahabatihi wal-akhyar wa ala man ala minhajihim وعلينا معهم إلى يوم اللقاء الكريم والقادم وبعد. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, yang maha agung, yang maha luhur, yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha memberikan kasih sayang, yang maha memudahkan, yang maha menjauhi kesulitan, yang maha mampu atas segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa berkumpulnya kita di tempat ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap satu orang yang datang ke tempat ini sudah datang kepadanya undangan, sudah datang kepadanya perintah, dia tidak bisa kemana-mana. Ketahuilah ada banyak ribuan orang dari manusia sama seperti kita. Mereka tidak mempunyai kelebihan apa-apa atau kekurangan apa-apa. Mata mereka dua, hidung mereka, bibir mereka, telinga mereka, mungkin mereka sama kita. Tapi mereka tidak mendapatkan yang kita dapatkan. Mungkin banyak dari mereka sedang berada di dalam maksiat, banyak dari mereka sedang berada di dosa, sedang melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan aku dan kalian, kumpulkan kita semua di tempat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat terbukanya pintu jalan menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat di mana di sana disebutkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, di tempat di mana di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu taubat yang seluas-luasnya. Apa dosa yang kita miliki? Semua dosa yang kita miliki, jika kita hadapkan dosa itu dengan kasih sayang dan pengampunan Allah, tidak ada apa-apanya. Sebesar apa dosa yang kita punya, dengan pintu taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita tidak ada apa-apanya. Allah yang mampu menghapuskan dosa, maka bertaubatlah kepada Allah. Ini tempat bertaubat, ini tempat kembali kepada Allah. Hai engkau yang kemarin dalam maksiat, aku dan kalian perlu berlumur dosa, kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kumpulkan di sini. Jangan keluar dari tempat ini sampai dosa kita diampuni. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau minta ke siapa? Dosa kita siapa yang bisa mengampunkan? Dosa kita siapa yang bisa menghapuskan? Dosa kita siapa yang bisa menghilangkan? Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, Allah jika ingin menghapuskan, Allah jika ingin mengampunkan dosa seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan dosanya dengan cara apa? Seorang itu pada saat ditimbangan mizan, pada saat ditimbang amal dia yang baik dan buruk, dan ditanyakan kepada hamba itu hal-hal yang dilakukan, di mana setiap satu dari kita
akan ditanyakan setiap saat kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, kenapa kita melakukan. Setiap saat kita dosa, kita ditanyakan oleh Allah. Sekelompok orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu perbincangan dia dengan Allah, Allah tutup dengan tirai. Hanya dia sama Allah saja. Dan Allah berkata kepada dia, "Hamba-Ku, kau ingat di waktu itu?" "Iya ya Rabb." "Di tempat itu?" "Iya ya Rabb." "Apa yang kau lakukan?" Hamba ini dengan malunya tidak bisa berkata apa-apa lagi. "Kau ingat apa yang kau lakukan?" Hamba itu berkata, "Iya ya Rabb." Allah berkata, "Kau bermaksiat kepadaku." "Kau tahu di mana kau bermaksiat?" Berkata, "Di mana ya Rabb?" "Kau bermaksiat di atas bumi yang kuciptakan untuk engkau." "Kau tahu dengan apa kau bermaksiat?" "Dengan tubuh yang aku yang berikan, aku yang pinjamkan." "Kau tahu dengan kekuatan apa kau bermaksiat?" "Dengan tenaga, dengan makanan yang aku yang berikan kepadamu." "Kau nafas dengan udara yang kuberikan kepadamu." "Kau berada di bawah langit yang aku ciptakan untukmu." "Kau bermaksiat kepadaku." Hamba ini dengan malu berkata, "Iya ya Rabb, aku mengharapkan pengampunanmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Aku sudah hapuskan itu dari engkau. Aku sudah ampunkan itu dari engkau. Dan para malaikat yang mencatat itu, aku hapus itu juga dari buku-buku para malaikat itu. Dan aku lupakan mereka tidak tahu itu. Dan itu hanya adalah antara aku dan engkau, hai hamba. Aku ampunkan itu, tidak ada yang mengetahui." Berdua sama Allah. Hamba ini melihat kasih sayang Allah yang begitu luas. Dia berkata, "Ya Rabb, aku masih punya banyak dosa, hapuskan juga ya Rabb, ampunkan juga ya Rabb." Ini perbincangan antara Allah dan seorang hamba. Ini perbincangan antara orang-orang yang sering bertaubat, orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Kita semua bermaksiat, kita semua berdosa. Rasulullah SAW bersabda di hadis beliau, "Kullukum khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap kalian adalah pendosa, setiap kalian banyak salahnya, tapi sebaik-baik atau yang terbaik dari orang-orang yang banyak dosa adalah yang banyak bertobat. Kembali kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Terbuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau disayangi sama Allah. Nabi Muhammad berikan tips-nya. "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Para penyayang itu disayangi oleh Allah. Sayangi yang di bumi, disayangi kalian sama yang di langit. Sayangi yang di sekitarmu, dari keluarga, dari tetangga, dari kerabat, orang tua, anak-anak, siapapun mereka yang berada di sekitarmu, rekan kerjamu, siapapun yang ada di dekat kalian, sayangi mereka. Sayangi dari hatimu betul-betul karena Allah, bukan menginginkan apa-apa. Sayangi mereka. Apa balasannya? Yarhamukum man fis sama. Dikasih sayangi kalau sama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda di hadis beliau, "Kullukum ayalullah wa ahabbukum ila Allah anfa'akum li'ayali." Kalian semua hamba-hamba Allah, dan yang paling disayangi sama Allah, yang paling banyak diberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lain. Kita mau diampuni dosa kita sama Allah. Saya berikan cerita salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat yang Nabi Muhammad SAW lagi ngobrol sama sahabat-sahabat yang lain. Berkata, "Sekarang akan masuk dari pintu ini seorang ahli surga. Ahli surga Firdaus. Tidak akan menyentuh tubuhnya api neraka." Datang, masuk sahabat ini. Masuk, dia tidak tahu apa-apa. Dia duduk, melanjutkan pembicaraannya Nabi Muhammad SAW. Dan begitu terus. Sahabat bingung, apa yang dilakukan sama orang ini? Orang ini tuh ngapain? Kok bisa dia menjadi ahli surga tanpa masuk neraka sama sekali? Dari jaminan Nabi Muhammad SAW. Maka didatang ke rumah orang tersebut. Itu tuh dibilang, "Aku lagi ada masalah sama keluarga aku. Aku gak bisa nginep di rumahku, aku mau nginep di rumahmu malam ini." Dia bilang, "Silahkan." Dia nginep di rumahnya. Malam pertama dilihat, bangunnya kapan ini orang? Dikira bangun dari tengah malam, sholat malam. Akan dikira banyak ibadahnya. Dilihat, biasa-biasa saja. Bangun sebelum sholat fajar, sholat beberapa rakaat, sholat itu seperti orang normal. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia bingung, ini orang ada apa? Ini orang ngapain? Kok bisa jadi dapat jaminan surga dari Nabi Muhammad SAW? Hari ketiga ini orang udah bingung. Dipanggil itu yang punya rumah. Setelah 3 hari tinggal di rumah orang itu, ditanya, "Kamu ini ngapain sih?" Pada aslinya itu aku gak ada masalah sama keluarga aku. Cuma aku penasaran, pada saat kamu masuk ke dalam masjid,
Waktu aku bersama Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bilang akan masuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang dari ahli surga. Maka kau masuk, aku bingung apa yang kau lakukan. Dikata orang ini, aku tidak punya amal apa-apa. Amalku satu saja. Ingat amal ini baik-baik. Sebelum aku tidur, aku berpikir merenungkan semua hal yang terlintas di waktu siang, di waktu malam hari sebelum aku tidur. Dari aku bangun tidur, bahwa aku melakukan begini. Semua orang yang melakukan kesalahan kepadaku, aku maafkan mereka. Semuanya. Aku tidur, hatiku bersih. Hatiku bersih. Aku tidur, hatiku tidak membawa benci sama siapapun, dendam sama siapapun, apapun masalahnya, aku maafkan. Setelah itu aku tidur, begitu setiap malam. Itu amalku. Jadi hatinya bersih, memaafkan hamba-hamba Allah. Allah balas, Allah maafkan orang itu. Sampai ada satu cerita di hari kiamat, di waktu orang-orang ditimbang amalnya masing-masing. Ada dua orang yang mereka bertemu, saling mencari, karena pada saat itu timbangan amal dan timbangan dosa. Jika amalnya lebih baik dia masuk neraka, jika amalnya buruk dia masuk surga. Satu orang dia sudah hampir masuk surga, kurang satu pahala. Satu pahala lagi dia masuk surga. Kalau nggak ada satu pahala itu, dia mau nggak mau masuk neraka. Dia bertemu sama satu orang lagi yang dia cuma punya satu pahala, yang lain dosa. Habis bertemu orang ini ngomong, kamu kan punya satu pahala, kan dosamu kan banyak. Kamu punya pahala, nggak punya pahala, aku tetap masuk neraka. Sini pahala kamu satu, jadi aku bisa masuk surga. Orang ini bilang, ya sudahlah, aku memang pasti ahli neraka, dosaku banyak, nggak pernah ibadah. Pahala yang satu ini satu-satunya yang pahala yang dia punya, diberikan ke kawannya. Ini kau ambil, kau masuk surga. Karena aku memang pasti dari ahli neraka. Diberikan. Hamba itu balik kepada Allah, ya Allah, aku punya pahala di satu. Aku udah mau masuk surga. Allah SWT, dari mana kau dapatkan itu? Aku dapatkan dari dia ya. Dia cuma punya satu pahala. Dia punya satu pahala, dia memberikan kepadamu. Dia bilang, dia memberikan kepadamu, berlaku dermawan kepadamu. Dan aku yang maha dermawan, aku lebih berhak dermawan kepada kalian semua. Masuk kalian berdua surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kasih sayang, punya rahmah, membawa rahmah. Nabi Muhammad SAW, contoh yang paling mulia, contoh yang paling agung. Satu orang pemabuk, kerjaannya mabuk. Dari sebelum ayat mabuk diturunkan ayat pertama yang menyebutkan bahwa minuman pemabuk itu tidak bagus, karena diharamkannya minuman keras itu bertahap. Setelah itu banyak para sahabat meninggalkan. Ini orang tetap mabuk terus. Sampai setelah itu Allah SWT turunkan larangan lagi, dilarang mabuk di waktu sholat. Jadi waktu sholat tidak boleh lagi mabuk, karena waktu mereka sholat kalau mabuk itu bacaannya salah-salah. Jadi artinya berantakan. Ini orang tetap aja mabuk. Sampai yang ketiga Allah SWT bilang di akhir ayat, fahal antum muntahun. Allah larang dari minuman keras dan Allah katakan semoga ataupun apa kalian akan berhenti atau tidak. Allah berkata seperti itu sampai melarang keras orang yang minum minuman keras. Ini orang masih gak tobat, minum terus. Allah turunkan lagi ancaman ataupun orang yang melakukan minuman keras dilakukan begini, dicambuk dan lain sebagainya. Orang itu masih mabuk lagi, pemabuk berat, tidak bisa lepas, maksiat terus, tobat maksiat, sampai ketahuan berkali-kali, dicambuk berkali-kali, maksiat lagi. Sampai waktu itu lagi ngobrol ada para sahabat sama Nabi Muhammad SAW. Disebut orang itu, dibilang itu orang pemabuk itu ahli neraka ya. Orang bilang dia, innahu rajulun yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Dia orang yang dicintai sama Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Pemabuk dibela sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak mau pemabuk dilaknat. Nabi Muhammad SAW bersabda di haditsnya, syafaati li ahli kabair min ummati. Hadits ini saya ulang-ulang terus. Dan Allah bilang, syafaatku untuk orang-orang dengan dosa paling besar di umatku. Yang dosanya besar-besar itu yang saya syafaatkan. Nabi Muhammad SAW kasih sayang tinggi. Mau atau tidak jadi golongan mereka. Mau atau tidak jadi seperti sahabat Nabi Muhammad itu. Mau atau tidak menjadi sahabat yang dikasih kata Nabi Muhammad pasti ahli surga. Penyayang, rasa kasih sayang harus kita bawa kepada semua orang. Kepada yang memusuhi kita kasih sayang. Kepada teman kita kasih sayang.
kepada siapapun, kepada hewan, kepada binatang, kita harus kasih dia rasa kasih sayang. Contoh, salah satu contoh mungkin Nabi Muhammad SAW waktu keluar berperang dengan para sahabat, peperangan panas pertama, yang dimaksud peperangan betul yang pertama antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat itu perang Badar. Nabi Muhammad membuat saf para sahabat. Mereka 313. Dan orang kafir melebihi 3.000 pasukan dengan senjata lengkap. Orang Muslim punya 3 kuda. Mereka saf semua kuda. Orang Muslim mempunyai beberapa pedang, yang lain mereka bawa alat-alat cangkul dan lain sebagainya. Nggak seimbang. Dan Muhammad bilang apa? Tidak boleh kalian memukul yang tidak bersenjata, tidak boleh dilawan. Kalau dia angkat tangannya, tidak boleh dilawan. Perempuan tidak boleh dilawan. Anak kecil tidak boleh dilawan. Yang sudah lari tidak boleh dikejar. Sahabat bingung, ya Rasulullah, ini kita mau perang? Apa mau camping jalan-jalan? Yang lari tidak boleh dikejar. Orang senjata yang jatuh kagak boleh dibunuh. Orang minta ampun, minta tolong kagak boleh kita serang. Anak kecil perempuan tidak boleh diserang, karena Sayyidina Ali pun beliau dari umur 15 tahun sudah mulai berperang. Jadi dia boleh merangi kita tidak boleh. Para wanita banyak yang berperang tidak boleh. Mereka itu tidak boleh dilawan dengan Nabi Muhammad SAW. Bingung sahabat. Selesai sebelum mereka bersatu, maksudnya peperangan itu kan maju. Nabi Muhammad bilang, jangan maju sampai mereka maju duluan. Jangan mulai serang sampai mereka serang duluan. Rasa apa yang dibawa ini? Mana orang-orang yang mengaku mempunyai kasih sayang satu sama lain? Mereka menyayangi binatang lebih daripada orang manusia seperti mereka. Mereka tidak bawa rasa kasih sayang. Mereka tidak peduli berapa orang mati. Mereka tidak peduli. Nabi Muhammad SAW membawa rasa kasih sayang. Bahkan para ahli sirah menyebutkan, ahli tarikh menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW di kehidupannya menghadiri 27 peperangan dan mengirim 47 tentara untuk perang. Dan semua yang meninggal dari kedua bagian, orang muslim dan orang kafir, di bawah 2.000 orang. Selama 13 tahun berperang. 13 tahun, 10 tahun lebih mereka berperang. Dengan begitu angka banyaknya peperangan yang terjadi, tapi tidak ada banyak korban jiwa. Setelah perang Badar, kalau misalkan orang zaman sekarang, mereka bunuh-bunuhan satu sama lain, musuhnya mati, diapain? Dibuang. Emang mereka peduli? Seringkali mereka ngirim bom kemana-mana, orang-orangnya mati, diurusin. Dibiarin, terserah musuh kayak apa. Nabi Muhammad perang, musuh-musuhnya semua habis mati, diapain? Suruh gali kubur. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad bilang, gali kubur mereka satu-satu, jangan digabung satu-satu, biarin satu-satu. Ini Nabi Muhammad, ini Rasulullah, ini contoh, ini idola. Ini orang yang Allah utus kepada kita sebagai imam, sebagai pemimpin untuk kita, membawa sifat rahmah, kasih sayang kepada orang lain. Tidak berhenti sampai situ. Pada saat semua dikuburkan, Nabi Muhammad SAW habis perang Badar memanggil nama mereka satu sama lain. Masih diajak ngomong, itu orang dari kuburan. Masih ada diajak ngomong. Ini orang kafir, saya nggak ngomong orang muslim nih. Ini orang kafir. Nabi Muhammad disiksa sama mereka. Kau tahu siapa mereka? Mereka yang menumpahkan kotoran unta ke punggung Nabi Muhammad SAW. Waktu beliau sujud menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ini mereka. Mereka yang melempari kaki Nabi Muhammad sampai berdarah, tidak kuat berjalan, diseret Nabi Muhammad SAW. Ini mereka. Tahu mereka itu yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad. Mereka, salah satu dari mereka sampai ada bekas di lehernya, bekas tali, selalu mengangkat duri yang ditaruh di jalan biasa Nabi Muhammad jalan. Ini mereka. Salah satu dari mereka yang membuat lubang besar di depan rumah Nabi Muhammad, depan pintu, biar waktu Nabi Muhammad keluar, Nabi Muhammad langsung jatuh ke situ. Apa yang terjadi? Subhanallah, dia lagi gali lubang itu, dia terjatuh. Di jalan Nabi Muhammad, dia lagi gali lubang, udah gali dalam, dia jatuh ke lubang. Dia teriak minta tolong. Yang nolongin siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tahu lubangnya untuk dia, tapi tetap nolong. Mereka itu yang mereka punya dari harta-harta yang mahal dititipkan kepada Nabi Muhammad, dikasih julukan As-Sadiqul Amin, yang maha jujur. Nabi Muhammad SAW
Ini kasih sayang yang beliau bawa. Beliau memanggil, ya fulan, wahai Umayyah, wahai fulan, wahai fulan, wahai Abu Sufyan, wahai fulan. Laqad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada aku adalah kebenaran. Apa yang kalian dapatkan? Maksudnya ngomong, benar tidak saya dari dulu, saya mengasihani kalian dari dulu, mengajak kalian kepada kebenaran. Kalian tidak mau, lihat akibatnya. Masih diajak ngomong seperti itu. Contohnya, seperti ibu yang menyayangi anaknya, melarang anaknya dari melakukan kelakuan yang tidak baik. Setelah itu anaknya melakukan. Kan marah ibunya, nah kan saya udah bilangin, jangan begitu. Gak boleh mabuk misalkan, saya udah bilangin gak boleh mabuk, sekarang mabuk, ini akibatnya. Masih ada begitu Nabi Muhammad sama musuh-musuhnya. Itu contoh, itu idola, itu yang pantas kita tiru. Nabi Muhammad SAW dicaci, marah, tidak. Dimaki-maki, marah, tidak. Nabi Muhammad SAW pernah suatu hari di salah satu tahun yang sampai Nabi Muhammad kasih nama Amul Huzn, tahun kesedihan, dibawa beliau sama orang-orang yang beriman semua di Sy'ib namanya Sy'ib Bani Hanif. Di tempat di Mekah yang gersang, tandus, tidak ada apa. Ditaruh di sana, dikurung di sana, tidak boleh keluar. Dimasukkan. Sampai berkata Rasulullah SAW, keadaan kita dengan 1 malam, 2 malam, bahkan 1 minggu tidak makan kecuali dengan makanan yang bisa tertutupi di bawah tangannya Bilal. Yang dimaksud mungkin sekitar segini dari makanan. Sampai kata para sahabat, kalau kita lapar nggak kuat, kita makanin di daunan karena nggak ada makanan yang lain. Dan mohon maaf, kotoran yang keluar dari kita lihat seperti kotoran yang keluar dari kambing karena makanan kita sama-sama kambing. Nabi Muhammad kalau angkat tangan, hancur semua mereka. Tapi tidak seperti itu. Para sahabat datang kepada Nabi Muhammad, mau minta beliau ngomong apa, doa apa gitu, minta tolong sama Allah. Perut mereka terbuka. Terlihat ada yang dari mereka mengikat 1 batu di perutnya, ada yang mengikat 2 batu. Waktu mereka datang, Nabi Muhammad paham. Langsung Nabi Muhammad mengangkat baju. Terlihat di perut Nabi Muhammad ada 3 batu. Lebih dari mereka. Suatu hari keluar salah satu sahabat Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Keluar beliau ketemu sama Sayyidina Abu Bakar. Dia langsung ngomong, wahai Abu Bakar, apa kabar? Kamu sehat? Gimana nih? Terus dia lapar. Dia keluar karena dia lapar, mau cari makan. Sayyidina Abu Bakar bilang, alhamdulillah saya sehat. Dia bingung mau ngapain, dia nanya masalah agama. Sayyidina Abu Bakar, hukum yang begini-begini apa? Dijawab sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar gak paham bahwa orang ini lapar. Dia pergi ke Sayyidina Umar. Begitu juga dia pergi ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad keluar melihat dia. Nabi Muhammad bilang kepada dia, yang membuat aku keluar dari rumah sama yang membuat engkau keluar dari rumah. Kita semua keluar karena kelaparan. Nabi Muhammad langsung mengajak mereka semua, sama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, mengajak mereka kepada satu taman punya salah satu sahabat. Nabi Muhammad mengetuk pintu rumahnya. Dibuka sama istri sahabat itu. Sahabatnya lagi keluar. Ditanya di mana fulan, dikatakan sama sahabat itu dia lagi pergi yasta'li bulma. Yasta'li maksudnya dia lagi ngambil air sehat, yang maksud air untuk diminum. Langsung kata Nabi Muhammad, disuruh masuk sama wanita itu. Masuk Nabi Muhammad SAW. Datang sahabat itu senang dia Nabi Muhammad datang. Langsung dia pergi ambil 1 kambing muda, disembelih untuk Nabi Muhammad SAW. Disembelihlah kambing muda, istrinya mulai memasak roti. Dia naik ke pohon mengambil korma yang masih muda, langsung dimakan sama Nabi Muhammad SAW. Setelah jadi makanan itu, Nabi Muhammad ambil sebagian dari kambing itu, mengambil potongan roti, diberikan kepada sahabat, ini bawa ke rumahku, kasih kepada putriku Fatimah. Sesungguhnya dia 3 hari belum makan apa-apa. 3 hari. Putri Nabi Muhammad SAW yang suci, wanita yang tidak pernah berdosa, wanita yang pada saat ditanyakan kepadanya, hei Fatimah, siapa wanita yang paling suci? Dijawab oleh dia, yang tidak pernah melihat lelaki, tidak pernah melihat lelaki, itu yang paling suci. Dan dia salah satunya. Bahkan dari kesucian yang ada di dia, tidak pernah datang bulan seperti wanita normal. Selalu suci. Setiap harinya, selama 1 bulan, bertahun-tahun, bahkan seumur hidupnya, tidak pernah datang bulan, saking sucinya. Berapa hadis yang Nabi Muhammad SAW katakan di salah satu sabda beliau, Fatimah bid'atun minni, Fatimah bagian dari aku. Yang betul yang beruha,
Yang membuat aku murka, membuat aku marah, apa yang membuat dia murka? Yubsitu lima yubsituha, membuat aku gembira, apa yang membuat dia gembira? Wa innal ansaba tanqati'u yawmal qiyamah ghayra nasabi wa sabab wa sayyid. Sesungguhnya nasab itu akan terpotong semua di hari kiamat, kecuali nasabku dan sebabku dan sayyidku. Yang dimaksud keturunannya Sayyidah Fatimah ini semua masih terikat sama aku. Di hari kiamat akan memberikan mereka manfaat nasab tersebut. Mulianya Sayyidah Fatimah. Bahkan di beberapa mufassirin menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berkata di Al-Qur'an, "Inna a'tainaka al-kautsar fasalli liman hasya'aka wa labtar." Al-Kautsar itu ada yang menyebutkan bahwa itu yang dimaksud adalah Sayyidah Fatimah. Ada mufassirin yang menyebutkan karena Al-Kautsar itu artinya dalam bahasa Arab kebaikan yang banyak. Itu Nabi Allah Subhanahu wa taala firman turunkan kepada Nabi Muhammad ayat tersebut pada saat salah satu orang kafir Quraisy, kalau tidak salah itu Abu Jahal, berkata kepada Nabi Muhammad, "Kau ini orang yang abtar, dan maksud tidak punya anak. Keturunanmu ini putus." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna a'tainaka al-kautsar." Kita memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika, dan salat untuk Tuhanmu. Wanhar, yang maksud potonglah, sembelihkan kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya musuhmu itu dia yang bakal terpotong keturunannya. Al-Kautsar ini Nabi kita lihat keturunan Nabi Muhammad semua melalui Sayyidah Fatimah. Berarti ada kemungkinan bahwa yang dimaksud Al-Kautsar adalah Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad. 3 hari tidak makan. Karena apa? Di jalan Allah Nabi Muhammad sibuk ngajak orang kepada jalan Allah. Kasih sayang beliau yang besar pada saat beliau keluar di perang Uhud. Nabi Muhammad SAW sebelum beliau perang, karena Uhud itu posisinya setelah kota Madinah, tidak jauh dari kota Madinah. Gunung itu terlihat dari kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, "Jika satu tetes dari darahmu wahai Muhammad tertetes ke bumi, kubinasakan mereka semua." Habis. Keluar Nabi Muhammad SAW perang di jalan Allah sama beberapa sahabat. Mulai Nabi Muhammad berperang, terjadi masalah karena beberapa sahabat yang ceritanya panjang, terkepung Nabi dan para sahabat. Mulai dipukuli Nabi Muhammad SAW. Pukulan pedang mengenai wajah beliau, terbelah bibir beliau, terbelah jidat beliau. Bahkan ada yang mengatakan mematahkan gigi Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang menyatakan perisai Nabi Muhammad itu tertembus oleh pedang sampai kena beliau. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan lidahnya? Beliau menahan darah yang keluar dari beliau, ditutupin. Sahabat bingung, "Ya Rasulullah, ini kita lagi perang. Ini kalau sibuk nutupin darah, itu urusin orang-orang berusaha datang membunuh kita. Orang-orang berusaha datang membunuh kita, kalau masih sibuk sama darahmu, tinggalkan darah itu. Perang dulu, urusin ini orang biasa." Berkata jawab Nabi Muhammad, bukan masalah itu. Masalahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata satu tetes dari darah turun di bumi mereka akan binasa. Aku tidak mau itu. Ini Nabi Muhammad. Beliau mundur, naik ke atas gunung, lari melindung di atas gunung di bawah gua, sambil menahan darah beliau. Dikejar-kejar oleh orang kafir. Apa yang dikatakan oleh lisannya? Allahumma hdiqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, beri hidayah kaumku, mereka tidak tahu. Wahai Allah, beri hidayah orang-orang yang mengejarku ini ingin membunuhku. Beri mereka hidayah ya Allah. Jangan siksa mereka ya Allah. Allahumma hdiqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, beri hidayah kaumku, mereka tidak tahu. Ya Allah, jangan siksa mereka, mereka tidak tahu kebenaran. Ampuni mereka ya Allah. Ini Nabi Muhammad. Ini sosok panutan. Jika ada urusan sama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sholat, meninggalkan yang baik, beliau marah dengan batas-batasnya, dengan cara-caranya. Satu orang, mungkin ini tidak umum kan? Satu orang datang pada guru saya, dan guru-guru ini dari terakhir Umar bin Muhammad bin Salah bin Hafid. Karena kalau dia nggak masuk Islam, dia 100% ahli neraka. Pada saat dia menyebut masuk pada Rasulullah, walaupun dia nggak sholat, masih ada kemungkinan dia mati. Dia akan mungkin terbakar sedikit di api neraka. Setelah itu kembali ke surga Allah. Ini kasih sayang. Masuk Islam, masuk dia ke agama Islam. Pertama, dia duduk di musola, tidak mustofa ya juga. Dia duduk di musola, melihat orang-orang sholat, kayaknya asik. Boleh diikut. Dia bilang, "Umar, saya mau ikut dong sholat, tapi satu aja jangan banyak-banyak." Terus yang pendek Habib ya, panjang-panjang saya males. Kayak sholat duhur, asar tuh 4 rakaat saya males. Saya mau pendek-pendek aja. Saya udah sholat subuh 2 rakaat. 2 rakaat jangan Habib, iya, itu yang paling pendek. Oke, akhir ada mau. Di sholat 2 rakaat setiap hari subuh aja. Asar, dia cuma duduk di pinggiran, maghrib duduk, semua duduk. Kata Habib,
Nambah dong satu. Enak kayaknya. Nambah. Setelah itu dia sholat 5 waktu. Istiqomah. Setelah beberapa saat balik Beb, ada tambahan nggak? Kayaknya enak nih. Nambah mau sholat. Dikasih sama umat sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh begini. Jadi orang itu sekarang salah satu pendakwah orang Barat, orang Australia kalau tidak salah. Jadi pendakwah sekarang. Ada banyak orang-orang dulunya pendeta di sana datang ke tadi masuk Islam, sekarang jadi pendakwah di sana. Ini rahmat. Ada satu cerita menjadi lucu di sana. Satu orang kafir masuk Islam, tapi kepada orang yang salah. Awal dia masuk Islam ditanyakan, kamu udah khitan belum? Karena kalau tidak khitan, wudhunya tidak sah. Langsung orang ini bilang, khitan? Enggak, saya nggak mau. Tapi dia udah ngelakon syahadat. Oh, kamu tidak mau khitan? Kamu harus khitan kalau di Islam. Dia bilang, ya sudah, saya kembali lagi. Saya nggak jadi masuk Islam. Oh, kamu keluar dari agama Islam ya, potong leher kalau gitu. Kalau tapi dia datang mau potong di bawah atau mau potong leher. Dia bingung ini orang. Ini bukan jalan yang benar. Jadi lucu orangnya bingung. Ini cara orang membawa kasih sayang. Ini cara kita membawa dakwah yang Muhammad SAW. Orang nggak ada sholat, ya udah sedikit, step by step. Ya udah kalau masuk Islam udah, nanti gampang masalah sholat. Dia masuk Islam, dia baru ngerasain beratnya sholat, enaknya zikir. Oh kayaknya enak nih, mau sholat sedikit, selangkah. Bukan orang-orang yang bersalah langsung kita pukul, tidak. Rangkul, ajak baik-baik, kasih tahu nih jalan ini baik, jalan ini benar, Nabi Muhammad kasih sayang. Karena orang-orang yang mereka tahu dari Islam ini jahat, yang mencuri potong tangan, yang membunuh potong leher, begini, bukan seperti itu. Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi Muhammad satu wanita yang penzina. Didatang perutnya lagi hamil. Atau kalau tidak salah datang belum hamil, datang dari Rasulullah, saya udah nikah ya Rasulullah, tapi saya masih berzina, saya mau dirajam ya Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan? Saya mau dirajam. Saya mau bilang nanti. Mungkin kamu tidak yakin, mungkin kamu tidak melakukannya. Orang ini pokoknya yakin. Nabi Muhammad langsung bilang tutup diri. Wanita ini pergi kembali lagi. Setelah beberapa saat dia datang, perutnya sudah besar. Ya Rasulullah, aku udah hamil. Ini anak haram. Gimana ya Rasulullah? Aku mau dirajam. Dijawab sama Nabi Muhammad, dilahirkan dulu anak itu. Balik lagi dia, berapa bulan lagi anaknya sudah lahir. Dia udah gendong anaknya. Dia Rasulullah, sekarang aku mau dirajam. Nanti dulu, susukan anak itu. Biar dia besar dulu. Dia pergi lagi, disusukan anaknya. Kembali sama Nabi Muhammad, anaknya lagi bohong. Udah bisa makan, bisa jalan sendiri. Langsung, ya Rasulullah, sekarang aku mau dirajam. Rasulullah bilang, kalau kamu betul-betul mau taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bismillah. Maka langsung anaknya ditaruh di tempat lain, dirajamlah wanita itu dengan cara Islam. Setelah dirajam wanita tersebut, dikuburkan di kuburan Islam, Nabi Muhammad berkata, demi Allah, taubatnya wanita ini di sisi Allah bisa dibagi-bagi ke penduduk Madinah. Penduduk Madinah akan tercukupi semua dosa mereka akan diampunkan dengan taubat satu wanita ini. Ikhlas bertobat. Udah datang betul-betul orang zaman sekarang kalau melihat orang, oh ini Nabi, oh ini dia begini. Jangan siapa itu? Siapa yang ngajarin? Dari mana dapatnya Islam yang dimaki? Dari mana dapatnya? Anak tanya, siapa contohnya? Nabi Muhammad SAW. Orang yang datang dia betul-betul bersalah. Sampai nanti dulu, tutupi dulu. Allah Subhanahu Wa Taala berkata di Al-Quran, bagi orang-orang yang bermaksiat, bagi orang-orang yang mencuri, hukuman mereka apa? Potong tangan jika ditemukan saksinya dan barang bukti dan lain sebagainya, potong tangan. Tapi Allah juga bilang, tapi kalau siapa yang sudah taubat sebelum ketahuan, itu Allah udah ampuni, jangan kalian apa-apakan. Allah yang bilang. Tapi nggak ada tuh yang bilang di media itu. Mereka bilang potong tangannya itu orang yang melakukan begini merusak, membuat kerusakan, perintahnya apa? Dibunuh. Tapi Allah bilang kalau dia taubat, minggu diantekir alaihim. Allah kata sebelum kalian mampu menurunkan ataupun melakukan membunuh mereka itu, fa'lamu Allahu ketahui Allah Maha Pengampun. Biarkan dia bertobat. Jadi kalau orang berdosa datang kita minta tobat ya Allah. Saya banyak maksiat begini. Oh itu ngelakuin begini harus begini dulu. Oh itu mencuri harus begini dulu. Gak gitu ajaran Nabi Muhammad. Gak gitu jalan Nabi Muhammad. Datang
kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Khalid bin Walid. Kita tahu nih pedangnya Allah, singanya Allah. Ini orang, dia pertama, dia yang membuat kehancuran di perang Uhud. Di perang Uhud, sebabnya umat Islam atau sebabnya kelompok Nabi Muhammad terbunuh dan kalah sebabnya dia. Nah, dia datang kepada Nabi Muhammad sambil bawa kalungnya, bawa pakaian mereka yang mewah, dilepas semua alat-alat dia, cincin dia, kalung dia semua dilepas. Untuk kira Rasulullah, saya mau bertobat. Ini orang sebab dia puluhan sahabat meninggal. Apa yang Nabi Muhammad bilang? Oh, kamu nih jahat. Diterima taubatnya Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad SAW. Disuruh dikasih keringanan dalam urusan sholat dan lain sebagainya, dikasih keringanan pelan-pelan dulu. Orang yang baru masuk Islam dari salah satu orang-orang yang berhak diberikan zakat itu al-mu'allaf qulubuhum. Orang mu'allaf yang baru masuk Islam itu berhak dikasih duit zakat. Biar dia pelan-pelan, dia tahu kasih sayang Islam kayak gimana. Ini Islam yang benar. Tunjukin ini Islam kepada orang-orang. Ayo, tunjukin Islam. Sekarang kalau orang ngomong Allahu Akbar, orang jadi pada ngeri. Tahu kata Allahu Akbar itu dipakai sama sahabat, sama Nabi Muhammad buat nunjukin kasih sayang Allah kepada orang-orang. Bukan nunjukin kemarahan, tidak. Orang-orang salah paham sekarang. Guru-guru kita tidak ada yang ngajarin kita untuk kasar. Mereka kasar di waktunya kasar, kita harus tegas. Islam gak ada main-main. Kalau sudah urusan Islam ada yang gak benar, kita gak main-main. Tapi kita harus kuat. Nabi Muhammad sudah diganggu, Nabi Muhammad sudah dicaci maki. Sekarang ulama diganggu dicaci maki, kita harus kuat. Kita harus kuat, bawa kasih sayang, tunjukin ke mereka. Ayo lu ganggu gue tahu dulu idola gue Nabi Muhammad juga ganggu gue, jadi gue sama sama dia. Begitu. Salah satu orang ditanya gurunya Al-Habib Umar bin Habib, gurunya Al-Habib Umar namanya Habib Umar, gurunya lagi namanya Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Dia ini dakwahnya di satu tempat orang Badui, orang musuh. Dia lagi dakwah, tentu dikirim surat ke temannya. Ini teman saya ini sekarang dakwah mulai ada banyak gangguan. Sihir dari sini dari sana. Orang berusaha melukai saya, orang berusaha membunuh saya. Bagaimana ini? Orang itu bilang alhamdulillah. Dari dulu tuh orang takut dakwahnya itu jadi ikhlas. Tapi setelah anak dengar orang mulai ganggu itu, anak yakin itu ikhlas. Begitu. Zaman sekarang kalau orang dakwah gak ada yang ganggu, berarti gak ikhlas. Jadi kalau dia ikhlas, pasti ada yang ganggu. Nabi dari yang pertama sampai yang terakhir semua diganggu. Nabi Nuh alaihissalam yang kalau dia ngomong ke kaumnya, Allah sebutkan di Al-Quran, mereka tutup telinga mereka, gak mendengar. Gak berhenti sampai situ. Mereka ambil baju mereka ini, mereka tutupkan wajah mereka begini. Tutup telinga, tutup muka. Gak mau dengar, gak mau lihat. Bahkan pernah Nabi Nuh alaihissalam waktu menekankan kepada kaumnya dakwahnya, dipukuli hampir dibunuh sampai dia pingsan, ditinggal di pinggir jalan. Dia bangun dari pingsannya, langsung kembali ke kaumnya lagi mengajak. Ini Nabi Nuh. Setelah itu Nabi Hud, begitu juga Nabi Saleh, begitu juga Nabi Ibrahim, begitu juga semua Nabi yang disiksa. Nabi Muhammad paling kencang siksaan, paling gede rahmatnya. Masa kita nggak mau digodain orang? Kalau orang nggak godain kita berarti dakwahnya dia nggak benar, ada yang ikhlas. Mulai ada orang godain, kita senang. Oh, alhamdulillah, mulai ikhlas. Mulai cek ayo rahmat kasih sayang kita gimana? Guru kita Habib Mundir, beliau saya tahu banyak orang yang fitnah, bilang begini, bilang begitu, dikirimin begini, dikirim begitu, dikirimin segala, dikirimin begini. Balasnya dengan apa? Dicaci maki di podium, balasnya dengan apa? Sampai ada satu cerita, satu orang yang dia ustadz juga, tapi ada masalah. Dia ini nyaji terus, nyaji Habib Mundir terus, kerjaan nyaji. Lagi khutbah Jumat, dia nyaji. Oh itu tuh, Mundir tuh begini. Lagi khutbah Jumat, nyaji lagi. Dan dia nggak tahu di khutbah hari itu Habib Mundir hadir, ada di depan. Dia nggak tahu. Setelah selesai Jumat, sholat, habis salam, datang Habib Mundir, salamannya dicium tangan. Nangis sama itu. Oh lu, namanya Mundir musrawai setiap hari gue caci maki di sholat Jumat, gue caci lu, gue ceramah, gue nyaci lu, gue kemana-mana gue nyaci lu nih Mundir musrawai. Begini nih, cium tangan gue orang yang kata dia mungkin anak saya tidak mencium tangan saya seperti kau mencium tangan. Minta maaf deh. Ini kasih sayang, ini jalan yang benar. Bukan orang jahat kita balas kejahatan, bukan.
Orang jahat, orang ngelakuin keburukan, kita balas keburukan. Kalau kita balas dia keburukan, sama sama dia. Tapi kalau orang berikan kita keburukan, kita balas dari kebaikan. Kita doain. Cerita salah satu salaf di tadi, orang besar, wali besar, hartanya luas, duitnya banyak, suka naruh sedekah-sedekah dari air. Jadi orang air gitu. Dia banyak kayak kotoran manusia lah, kotoran ini. Abis ente lihat siapa yang lakuin, langsung ente jangan datangin, jangan ramai datang, nggak kasih tahu siapa. Tidak lihatin. Kayaknya kita yang ada salah kita begini. Besoknya pagi itu langsung Habib itu ngambil korma, karena orang-orang Solo paling demen sama korma. Ngambil korma banyak, ngambil hadiah banyak, datang sekeluarga nyamperin rumah itu orang. Bukan nyamperin ngajak berantem, enggak. Dibawa korma, dibawa hadiah, minta maaf kalau ada salah sama ente, begini-begini. Orang pura-pura nggak tahu aja, diminta maaf, didoain segala macam banyak. Besoknya lagi, Habib ini nyuruh si pembantu lagi, lihat lagi. Besoknya dilihat orang itu datang bawa dupa. Dupa itu kayak arang yang dikasih kayu wood yang diwangi. Jadi itu kalau ditaruh ke tempat apapun, tempatnya jadi wangi, dikelilingin gitu. Tempat air yang pakai dupa, jadi wangi setiap malam gitu. Kalau misalkan orang itu Habib itu mukul orang ini, mungkin dia nggak bakalan datang bawa dupa setiap hari, tapi dibalas dengan adab, dengan kasih sayang, dengan rahmat. Itu jalan kita. Ente mau tahu jalan kita bagaimana? Jalannya begini. Ini jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari Nabi ke Nabi sampai Nabi Muhammad SAW. Ini kasih sayang Nabi Muhammad. Tiru, ente mau disayangi sama Allah. Tiru, ente mau disayang sama Allah. Sayangin anakmu, sayangin keluarga, sayangin mereka. Jangan mereka pergi sama orang-orang yang gak baik. Sayangin anakmu, jangan mereka sibuk sama hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Sayang itu bukan cuma ngasih duit doang, ajak mereka, didik mereka. Sayangin saudaramu yang masih terjerumus dalam dosa, kasih nasihat. Siapapun dari keluarga kita, kerabat kita, beli mereka, kasih tahu mereka ini rahmat. Ajak ke majelis taklim, jangan sendirian, ada teman ajak. Dia misalkan demennya main, demennya apa, nggak mau pakai peci, kan banyak orang gitu, maunya pakai celana, nggak apa-apa datang majelis taklim. Emang kenapa masalah nggak pakai peci? Bilang ke dia, Allah tuh gak ngeliat muka lu, mau lu jelek, mau apaan. Allah gak ngeliat peci lu, Allah gak ngeliat baju lu, Allah gak ngeliat sarung lu, Allah ngeliat hati lu. Bilang begitu. Lu datang mau tobat, ya udah. Mungkin lu lebih baik daripada orang-orang yang pakai peci, mau pakai imamah, tapi kalau hati lu bener, Allah demen, dia aja. Nanti kalau dia udah demen, dia mau pakai peci, kasih tahu peci itu sunnah Nabi Muhammad. Dulu Nabi Muhammad pakai peci, jadi mau pakai peci enggak, terserah ini. Mau pakai peci, bagus, nggak pakai, nggak ada masalah. Emang kenapa ya kalau pakai peci? Enggak, nanti mau sholat yang benar. Belum mau sholat, nggak apa-apa, biarin, nggak usah sholat, kau hadir majlis sekali. Dia hadir majlis sekali, dia ngerasain ketenangan. Dia ngerasain, oh majlis itu begini. Oh sholat sama Nabi begini, oh enak ya. Di sholat, oh sholat tuh enak ya punya. Di sholat, baru di depan sholat. Seperti jalannya guru kuliah kita, Rahimahullah bin Hafid, begitu jalan mereka. Karena itu dakwah bisa luas. Akhir saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau engkau itu kasar, hatimu keras, mereka akan pergi dari sekitarmu. Tapi karena Allah turunkan kepadamu kasih sayang dan rahmat, orang-orang dekat sekitar kamu. Ente mau banyak orang dapat hidayah sebab ente rahmat, kasih sayang yang gede. Jangan musuhi siapapun, musuh ente bantu, begitu jalannya. Ente mau baik begitu. Ente mau izin dari Muhammad begitu. Jadi doa sama Allah, minta sama Allah, beri taufik, beri hidayah, biar kita kuat. Gak gampang jadi orang-orang seperti itu. Gak gampang jadi orang yang punya rasa kasih sayang yang besar kepada umat Nabi Muhammad. Gak gampang kita jadi orang-orang yang bisa meniru sifat-sifat Nabi Muhammad. Allahumma shalli qulubana wa syawali wa naj'alna min al-khizyi al-'afali. Allahumma shfi marwana, 'afi mubtalana, aslih khafina wa balina ya rabbana ya rahim. Wahai Allah, ampuni dosa kami. Wahai Allah, beri kami taufik. Wahai Allah, beri kami taufik, beri kami hidayah, menjalani sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menjalani sunnah-sunnah Nabi Muhammad, melakukan apa yang Engkau perintahkan,
melakukan perintah-perintah-Mu, menjalani sholat lima waktu, memberikan zakat, melakukan kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan ya Allah, menjauhi maksiat ya Allah, menjauhi dosa ya Allah. Ya Allah, di waktu-waktu yang lampau, mungkin kami terjerumus melakukan dosa, melakukan maksiat. Ampuni dosa kami ya Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Engkau? Siapa yang bisa menghapus dosa selain Engkau? Engkau yang maha menghapus dosa, Engkau yang menghapus dosa dari kitab-kitab kami, Engkau yang melupakan dosa itu dari para malaikat ya Allah. Maka ampuni dosa kami, kerabat kami, teman-teman kami yang masih terjerumus dalam dosa. Beri mereka hidayah, beri mereka hidayah, beri mereka hidayah. Dari umat Nabi Muhammad SAW yang terkena penyakit, angkat penyakit mereka ya Allah. Angkat penyakit mereka ya Allah. Jauhkan penyakit itu dari kami ya Allah, dari keluarga kami, dari anak-anak kami, dari orang tua kami, dari tetangga kami, dari orang kota kami, dari orang negeri kami, dari semua umat Nabi Muhammad, dari semua manusia ya Allah. Dengan kemuliaan-Mu, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Wahai Allah, mungkin dari keluarga kami, tetangga kami, saudara kami belum tahu nikmatnya zikir, belum tahu nikmatnya salat, belum tahu nikmatnya majlis taklim. Beri mereka hidayah, beri mereka hidayah, beri mereka hidayah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa manadikal jari wa jiba'in bihi fi kulli aqwali wa ala alihi wa sahbihi sallim ya Allah. Wahai Allah, mungkin kita juga belum tahu ya lezatnya munajat. Mungkin kita belum tahu ya Rabb, mungkin kita belum pernah memandang kepada wajah Nabi Muhammad SAW. Beri kita taufik ya Rabb, kita mau melihat wajah Nabi Muhammad ya Rabb, kita mau mimpi Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, wajah beliau yang indah, memegang tangan beliau yang lembut, berbicara dengan beliau. Wahai Allah, Engkau yang mampu memberikannya. Wahai Allah, Engkau yang mampu memberikannya. Wahai Allah, berikan kepada kami. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhkan musibah dari kami, jauhkan hal-hal buruk dari kami. Allahumma saffi qulubana 'an syawari wa naj'al mujib al-khizyi fil 'awaqib. Allahumma inna bil 'ibadi wal bilad min al-lahwi wal ju'i wal dhanki wa sakki ad-dima wa istilab al-amwal wa jihad al-a'rab ma la yashkuruhu illa ilayk. Arhamu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang sakit dengan musibah, Allah angkat musibahnya. Kita doakan untuk panjang umur, sehat walafiat, untuk Habib Mustafa Al-Akhtar, Kiai Haji Imam Hisain, dan juga Kiai Haji Abdullah Syarif, juga Ustaz Syatibi, juga Ustaz Hussein, juga Ustaz Haji Aminuddin, dan juga Ustaz Muhyiddin, dan juga semua orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, panjangkan umur mereka dalam sehat walafiat, dalam kemuliaan. Juga guru kita Habib Mudira Musawa, angkat derajatnya di sisi ini, jauhkan dari segala kebutuhan, jadikan kita murid kebanggaan mereka ya Allah, jadikan kita jadi murid kebanggaan mereka ya Allah, membantu dakwah Nabi Muhammad dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Wa alamun wa salafun salihin wa alamun wa sayyidina wa rahim wa barfaqar afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya